Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid dalam Merdeka Belajar. Pada pertemuan malam ini adalah pertemuan yang ketiga. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadwal kegiatan kita pada malam hari ini yaitu pada pertemuan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya bagaimana sih, apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi itu? Kebutuhan murid menjadi dasar dalam membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana pemetaan kebutuhan murid. Masih ingat ya Bapak Ibu, kebutuhan murid menurut Tomlinson, kita dapat mengkategorikan kebutuhan murid dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apa strategi pembelajaran berdiferensiasi? Di sini kita akan bahas 3 ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan, tapi kita fokuskan kepada 3 ini. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kita akan membahas satu-satu dari strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Diferensiasi konten. Bisa lihat gambarnya di sini. Jadi konten menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten dapat kita artikan apa yang kita ajarkan pada murid-murid kita. Menggunakan media-media apa? Bisa menggunakan media cetak, bisa menggunakan media berupa audio, atau bisa menggunakan kombinasi yaitu berupa video pembelajaran. Kebutuhan belajar murid menjadi dasar dalam praktek berdiferensiasi yang kita lakukan di kelas. Diferensiasi konten bisa dilakukan berdasarkan kesiapan murid. Misalnya, mana murid yang mampu memahami secara konkret dan mana murid yang masih memahami secara abstrak. Diferensiasi konten bisa dilihat dari pemetaan profil murid sesuai dengan gaya belajar. Ada gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Contoh menggunakan bahan ajar berupa bacaan, video, dan audio. Ini untuk mengcover atau mendiferensiasi konten bahan ajar yang kita gunakan sehingga semua murid terfasilitas terhadap bahan ajar yang kita berikan. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Pengertian proses menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu runtunan, perubahan, atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Proses merupakan bagaimana murid memahami atau memaknai dari materi yang diajarkan. Proses seperti apa yang kita ajarkan di kelas? Misalnya dengan kegiatan berjenjang, berdasarkan pertanyaan pemandu, menggunakan pengelompokan yang fleksibel, mengembangkan kegiatan bervariasi, praktek, ataupun demonstrasi. Kegiatan berjenjang itu bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, kegiatan berjenjang dari kegiatan yang mudah terlebih dahulu bisa kita berikan kepada anak-anak yang tingkat pemahamannya masih terbatas. Atau dengan menggunakan pertanyaan pemandu. Kita sebelum mengajar membuat pertanyaan-pertanyaan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Nah, kalau pengelompokan yang fleksibel, kita bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ada juga kegiatan proses di sini, praktek,
biasanya menggunakan metode project ya, project learning dan juga demonstrasi. Guru mendemonstrasikan sesuai dengan pembelajarannya. Yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Ini adalah strategi yang kita bahas yang terakhir. Produk merupakan hasil pekerjaan murid atau kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan penguasaan murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Produk, di sini kita bisa membebaskan kepada anak untuk membuat produk atau unjuk kerjanya yang seperti apa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Contoh, anak yang suka membuat video, mungkin dia nanti produknya berupa video. Yang suka menulis bisa juga menggunakan tulisan. Atau di dalam pembelajaran karangan, diferensi produk misalnya menulis karangan. Ada anak yang menulis karangan dengan tema olahraga, bagi yang minatnya olahraga, atau juga bagi yang minatnya seni, bisa menulis karangan dengan temanya seni. Yang penting, poin dari tujuan pembelajaran ada di dalam unjuk kerja tersebut. Kita juga harus mempunyai ekspektasi pada murid. Kita memberikan kualitas pekerjaannya, dan yang harus ada dalam produk tersebut seperti apa, terus bagaimana harus dikerjakan. Baik Bapak Ibu, demikian materi kita pada malam hari ini. Kita akan lanjut diskusi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.